Dilanda banjir dan cuaca ekstrim sejak Senin, 24 November 2025, malam, kondisi Tapanuli Tengah dan Sibolga sekitar mengalami banjir dan longsor. Hingga saat ini, kawasan Sibolga hingga Tapanuli Tengah terputus total, jaringan seluler tidak satupun dapat diakses. Begitu juga listrik yang padam total sejak Selasa, 25 November 2025, hingga Rabu, 26 November 2025. Bahwa ini adalah masalah utamanya, bahwa pemerintah daerah yang sebenarnya harusnya tahu atas bencana dan potensi-potensi bencana yang terjadi di sana, itu sekarang rame-rame cuci tangan. Nah, kenapa ya bisa seperti itu gitu? Apakah Pak Luhut termasuk orang yang menyembunyikan harta kekayaannya, atau tidak membayar pajak, atau melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang cukup ilegal dan sebagainya? Kita tidak tahu, lagi-lagi tidak ada penyelidikan dan hal yang semacam itu. Dan untuk menegaskan bahwa Pak Luhut itu adalah seorang koruptor atau bukan, misalkan, atau Pak Luhut itu adalah seorang pengemplang pajak atau bukan, itu kan bukan otoritas saya, bukan otoritas Baraya, bukan otoritas siapapun. Itu kan pengadilan yang berhak untuk mengatakan seperti itu. Kita turut berduka cita atas hilang dan meninggalnya banyak orang di sana. Ya, kita di sini hanya bisa bersimpati, tetapi semoga korban-korban itu mendapatkan yang terbaik di sana. Dan kemudian di episode kali ini kita akan menjelaskan secara lebih detail bencana kemanusiaan macam apa yang terjadi di sana dan siapa terduganya. Dan luar biasanya Baraya, nama-nama besar, perusahaan-perusahaan besar itu dituding menjadi bagian dari pihak-pihak yang merusak hutan-hutan di Sumatera Utara yang menyebabkan banjir, longsor, dan banjir bandang di sana. So, saya pengen Baraya semua nonton video Matahari Lain. Ini temannya teman saya. Yuk nonton sedikit. Hujan cuma pemicu, tapi penyebab aslinya jauh lebih ngeri. Kenapa sih banjir dan longsor di Sumut parah banget? Pemerintah mah bilang gara-gara siklon tropis langka yang terjadi di Selat Malaka. Tapi coba deh lo lihat video yang beredar. Batang-batang pohon segede tiang listrik anyut. Kalau pohon utuh mah mungkin normal. Lah ini kayak habis sengaja ditebang. Banyak banget pula. Pertanyaan muncul lagi, kenapa ada pohon sebanyak itu? Ya agak lain gak bukan, pelakunya para manusia penghuni jahanam. Kata BBC aja, hutan di Hulu Batang Toru udah gundul, ditebang abis sampai ada tambang emas raksasa di sana, ngecaplok 130.000 hektar, udah beroperasi puluhan tahun ngancurin alam. Area tutupan hutan di 3 sumber aliran air udah hilang sebagian besar. Pas hujan deras datang, gak ada lagi pohon yang nahan air, gak ada lagi akar yang ikat tanah. Jadinya banjir bandang dan longsor yang ngeri banget. 2.851 orang ngungsi, yang meninggal dan hilang aja makin bertambah. Warga sana aja bilang bencana kayak gini tuh baru pertama kali dalam puluhan tahun. Siklon tuh cuma pemicu, tapi penyebab sebenarnya keserakahan yang dibiarin pemerintah daerah selama bertahun-tahun, dan yang bayar konsekuensinya rakyat kecil lagi yang gak punya salah. Jadi Baraya semua, saya tuh suka sama video-video ini tuh, walaupun pendek-pendek tapi relatif padat. Ya ada beberapa bagian yang miss, kayak tadi satu penambang dengan perusahaannya sampai sekian ribu hektar. Sebenarnya bukan hanya dia, tapi ada beberapa yang lain yang nanti akan kita bahas. Tapi intinya adalah bahwa ini adalah masalah utamanya, bahwa pemerintah daerah yang sebenarnya harusnya tahu atas bencana dan potensi-potensi bencana yang terjadi di sana, itu sekarang rame-rame cuci tangan. Rame-rame, wah kita tidak tahu apa-apa, sekarang kita fokusnya itu kayak Pak Bobi kemarin, Pak Bobi Nasution itu bilang, yang penting mah sekarang kita fokus pada korban gitu ya, menyelamatkan korbannya. Itu Bapak, itu bukan tanggung jawab Bapak, itu kan masalah teknis ya, serahkan itu pada tim SAR. Nah, Bapak mau fokusnya pada hal yang lebih besar, terkait dengan alih fungsi hutan, kemudian terkait dengan daerah aliran sungai di sana yang tidak, yang rusak dan lain sebagainya. Nah, tapi sebelum itu, saya juga pengen ngajak Baraya untuk lihat Pulau Sumatera. Coba kita lihat Pulau Sumatera. Nah, ini di Google Satelit, Google Earth ya. Nah, kalau Baraya melihat, lihat perbandingan antara Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Jawa itu warnanya agak putih-putih dan coklat. Kalimantan bagian tengahnya hijau banget, dan Sumatera juga ini hijau. Dan ini jelas mengindikasikan bahwa ini adalah kawasan pemukiman. Nah, ini kawasan pemukiman dan persawahan. Ini berarti hutan belantara ceritanya gitu ya. Sedangkan Sumatera ini kelihatannya juga masih hijau royo-royo sepertinya kalau dilihatnya dari satelit. Tapi
itu sebenarnya menipu Baraya. Coba kita fokus ke wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Nah, coba masuk ke situ. Masuk ke situ. Nah, oke. Nah, sekarang kita random aja ya. Kita random nunjuk. Nah, ini nih yang di sini nih. Nah, ini nih. Nah, sok. Itu zoom in. Hijau sekali. Hijau sekali. Tapi di sini sudah ada beberapa kerusakan. Salah pencet ini. Nah, coba lihat yang sebelah sini. Nah, Nah, ternyata di sini tuh sudah banyak sawitnya Baraya. Jadi bukan hanya hutan, tapi di sini tuh sawit hijau, tapi monokultural. Jadi Baraya sebenarnya kalau kita melihat Sumatera itu hijau, justru bagian terbesar dari hijau-hijaunya Sumatera itu adalah sawit. Itu adalah industri. Jadi walaupun katakanlah ini adalah menghasilkan oksigen seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo Subianto gitu ya. Tapi ini jelas merusak lingkungan karena apa? Monokultural. Maksudnya kalau sawit kayak gini, ada macan di sana itu dianggap sebagai ancaman buat manusia. Ada babi hutan dianggap hama bagi manusia. Kemudian ada rusa dianggap hama juga buat manusia. Kalau misal hutan yang biasa, itu kan tentu saja hewan-hewan berkeliaran di sana. Tapi Baraya klik di daerah manapun, coba klik lagi sebelah sini, sedikit lagi. Nah, ini udah deket ke pantai. Nah, ini juga balik lagi, sawit lagi. Jadi kita nyari-nyari daerah yang bukan sawit di Sumatera justru merasa agak kesulitan gitu. Karena semuanya di mana-mana sawit. Dan sawit itu udah mah di sana tuh harus pakai pupuk. Udah mah di sana tuh pakai pestisida. Jadi itu merusak lingkungan. Jadi betapapun itu menghasilkan oksigen, oke, tapi tetap saja ini merusak lingkungan. Begitu. Daerah aliran sungai itu penting untuk dijaga. Disebutnya DAS, daerah aliran sungai itu sekian meter itu harus bebas dari aktivitas manusia yang berlebihan. Coba masuk ke sini, di zoom in. Nah, di sini juga ada coba. Nah, ini ada sedikit penambangan di sini. Di sini aliran sungainya kan. Nah, aliran sungainya di sini ada penambangannya. Menjauh lagi ke sini. Tuh ada lagi. Jadi banyak sekali. Jadi daerah aliran sungai yang seharusnya netral dari aktivitas manusia yang berlebihan itu sekarang malah seperti ini. Dan kita menemukan ada 7 perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas hancurnya banyak fasilitas umum dan meninggalnya banyak sekali orang, termasuk tadi ada seekor kucing, anak kucing yang digendong sama mamahnya ya. Itu dramatis sekali. Itu dramatis. Kita sebutkan beberapa di antaranya ya. Tapi kalau boleh menyela Pak Guru, itu apakah perusahaan ini adalah perusahaan yang bisa kita tuju yang bertanggung jawab? Seperti kejadian di Sidoarjo, kita bertanggung jawab kepada perusahaan yang bertanggung jawab. Apakah yang akan Pak Guru sebutkan ini adalah perusahaan-perusahaan yang diduga bertanggung jawab? diduga dan ini tudingannya dari Walhi ya. Diduga tudingannya dari Walhi. Dia menyebut ada 7. Yang pertama itu adalah PT Agincourt Resource Tambang Emas. Nah, yang tadi yang gede itu. Nah, itu sebenarnya ngabisin 300 hektar tutupan hutan. Jadi bukan sekian ribu seperti yang tadi disebutkan, itu adalah gabungan dari semuanya. Nah, ini sekian ratus dan sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Itu yang pertama. Saya mau ngomong sesuatu tapi takut keceletot ya. Karena ada banyak informasi A1 di sini ya. Kemudian yang kedua, PT North Sumatra Hydro Energy, NSHE PLTA. Ini ngambil 350 hektar tutupan hutan di sepanjang 13 km daerah aliran sungai. Nah, ini yang tadi kita sebut ya. Nah, itu kan sampai 13 km. Gitu. Nah, inilah yang paling dituding, yang gelondongan kayu gitu, terus lumpur. Itu kan airnya lumpur gitu ya. Nah, itu yang paling dituding itu adalah perusahaan North Sumatra Hydro Energy atau NSHE. Begitu. Kemudian yang paling besar, perusahaan yang paling besar itu adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. Nah, ini dari sini tuh nggak terlalu kelihatan. Karena apa? Karena yang dicaploknya itu ribuan hektar.
Bahkan yang bagi koridor satwanya aja yang diambil itu sekitar 1.500 hektar hutan diubah menjadi tanaman industri, tanaman eukaliptus makanan koala. Nah, ini Tapi yang ini PT Toba Pulp Lestari. Nah, iya. Nggak di Medan, dia di mana? Lubuk Pakam. Ya, itu kantornya. Nah, itunya paling gede. Dan perusahaan ini, 1, 2, 3 perusahaan ini tuh adalah perusahaan yang paling banyak ribut sama masyarakat. Khususnya yang nomor 3. Yang PT Toba itu bukan hanya kali ini. Sebelum-sebelumnya itu ada longsor, ada beberapa bencana, kemudian ada banyak komplain, ada banyak sengketa lahan dan sebagainya yang melibatkan perusahaan ini, perusahaan Pak Luhut. Jadi silahkan cek Baraya di Google, coba misalkan googling sekarang. PT Toba Pulp Lestari. Nah, konflik tuh Baru 1 hari yang lalu. 2 hari yang dulu Bobi Nasution ancam tuh 2 hari yang lalu. Iya, jadi kita tidak menuding bahwa dia pelakunya atau perusahaan itu pelakunya, tapi kita menjelaskan bahwa perusahaan ini tuh kontroversial terus dan tersandung kasus-kasus ya, khususnya kasus besar yang kali ini gitu. Nah, kemudian ada perusahaan-perusahaan yang lain, tapi perusahaan itu ya agak kecil-kecil lah, bukan agak kecil-kecil, tapi dampaknya tidak sebesar yang 1, 2, 3 itu gitu ya. Di antaranya adalah PT Pahae Julu Mikro Hydro Power, kemudian PT Sol Geothermal Tapanuli Utara, PT Sago Nauli Plantation, dan PT PN3. Iya, PT PN3 ya. PT PN3 Batang Toru Estate. Jadi di sini tuh ada yang anak perusahaan BUMN, ada PLN gitu kalau nggak salah, terus Indonesian Power kalau nggak salah, pokoknya yang pembangkit listrik itu juga di sini bersengketa. Nah, itu adalah perusahaan-perusahaan yang menjadi penyebab. Sekali lagi Baraya, kita tidak menuding, tetapi bencananya sudah terjadi dan kita tuh gak mau kejadian seperti ini tuh terjadi lagi. Kita tuh sedang krisis ekologis, kita tuh sedang krisis iklim, dan kalau kita lihat Sumatera ini tuh sudah rusak parah Baraya. Sudah susah. Coba kalau kita lihat Kalimantan tuh penuh dengan penambangan dan itu kelihatan dari satelit. Mau dicek? Boleh. Coba kalau yang Kalimantan, nah di sini nih, ke sini. Nah, coba up. Nah, random aja pencet yang di sini nih. Nah, klik. Tuh, ke atas. Ke atas lagi. Bukan zoom out. Nah, ini kan penambangan. Tuh, ini nih. Nah, ini yang bentuknya gini-gini, ini kan pertambangan. Botak ini. Lama. Nah, ini botak. Gundul. Coba ke sebelah sininya. Yang tadi. Nah, ini kan mau dibotakin semuanya. Tuh. Oh, ini mau jadi sawit. Ini jadi sawit lagi ternyata ya. Coba menjauh lagi. Nah, ini jelas penambangan. Terus yang putih-putih ini penambangan. Coba. Tuh. Ini udah botak. Kemudian ya pokoknya mah di Kalimantan udah kayak gini. Jadi kalau saya kan suka jalan-jalan keluar pulau tuh lihat pesawat, dari pesawatnya kelihatan itu. Nah, kalau Kalimantan begini kerusakannya, ini sawit terlihat ya. Kelihatan tuh. Nah, jadi kalau Baraya menganggap bahwa wah Indonesia masih hijau, cek lebih detail lagi, kita akan menemukan banyak sekali masalah. Tahun 2016, sebuah skandal raksasa terungkap ke publik dengan terbitnya Panama Paper, yaitu sebuah laporan ekonomi dengan skandal yang paling mengerikan di dunia. 11,5 juta dokumen yang seharusnya rahasia itu dibocorkan ke publik untuk menunjukkan betapa banyaknya orang-orang di seluruh dunia yang ngemplang pajak, yang mengakali pajak, yang membuat perusahaan-perusahaan cangkang dan fiktif untuk bisa menyembunyikan harta kekayaannya agar tidak bisa dilacak oleh para petugas pajak. Di antara sekian banyak orang yang dicantumkan namanya di situ, ada banyak sekali orang Indonesia, dan dari banyak orang Indonesia itu Pak Luhut Binsar Panjaitan itu masuk ke dalam jajaran orang di situ. Jadi apakah Pak Luhut adalah pengemplang pajak?
tidak ada penyelidikan lanjutan di Indonesia dan sudah dibantah oleh beliau. Kemudian di tahun 2021 ada lagi sebuah temuan yang bahkan lebih besar daripada Panama Paper, yaitu Pandora Paper, di mana 11,9 juta dokumen dari transaksi-transaksi yang seharusnya tidak diketahui publik ini malah dibocorkan, yang menunjukkan lagi-lagi ada banyak sekali orang-orang yang berusaha mengemplang pajak. Dari 11,9 juta itu ada banyak juga orang Indonesia, dan Pak Luhut Binsar Panjaitan juga tertera namanya di situ. Ya, jadi apakah Pak Luhut benar-benar pengemplang pajak saya tidak tahu, karena lagi-lagi di Indonesia tidak ada penyelidikan dan tidak ada penelitian terkait dengan keterlibatan orang-orang Indonesia. Jadi cukup selesai sampai di situ saja. Jadi walaupun sudah dibongkar, tetapi ya sudah diabaikan begitu saja. Nah, tetapi yang luar biasanya kalau misalkan kita melihat riwayat Pak Luhut, itu memang Pak Luhut itu sering muncul di mana-mana dalam cerita-cerita konspirasi, dalam ekonomi-ekonomi yang tidak diketahui gitu, tidak diketahui oleh publik. Misalkan di tahun 2019 kita juga mengetahui ada sebuah film dokumenter yang dibuat oleh Watchdog, Sexy Killers. Baraya tentu saja masih mengingatnya. Di situ juga masih ada nama Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai orang yang menguasai pertambangan di Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kemarin itu Greenpeace dan beberapa orang dan beberapa pihak kemudian menceritakan dan melaporkan bahwa ada keterlibatan kepentingan Pak Luhut di Papua, yang kemudian itu diceritakan oleh Pak Haris Azhar, dan ini kemudian sampai dilaporkan oleh Pak Luhut Binsar sebagai tindak pencemaran nama baik. Ya, tetapi apapun itu, untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang penuh konspirasi dan ada cerita di balik dari cerita dan sebagainya, itu nama Pak Luhut Binsar Panjaitan itu selalu ada di situ gitu. Nah, kenapa ya bisa seperti itu gitu? Apakah Pak Luhut termasuk orang yang menyembunyikan harta kekayaannya, atau tidak membayar pajak, atau melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang cukup ilegal dan sebagainya? Kita tidak tahu, lagi-lagi tidak ada penyelidikan dan hal yang semacam itu. Dan untuk menegaskan bahwa Pak Luhut itu adalah seorang koruptor atau bukan, misalkan, atau Pak Luhut itu adalah seorang pengemplang pajak atau bukan, itu kan bukan otoritas saya, bukan otoritas Baraya, bukan otoritas siapapun. Itu kan pengadilan yang berhak untuk mengatakan seperti itu. Tetapi di sisi lain memang ada pernyataan-pernyataan Pak Luhut yang cenderung permisif terhadap kegiatan-kegiatan korupsi. Misalkan yang kemarin yang sempat heboh juga adalah ketika Pak Luhut justru mengkritik KPK terkait dengan operasi tangkap tangan atau OTT gitu. Jadi Pak Luhut itu sering mengatakan atau beberapa kali mengatakan dalam beberapa kesempatan, operasi tangkap tangan itu gak usah dilakukan. Itu kan jelek gitu. Jadi sedikit-sedikit OTT, sedikit-sedikit OTT. Ya, jangan terlalu bersih lah. Kan beliau pernah mengatakan ini ya, jangan terlalu bersih lah. Kalau memang benar-benar mau bersih ya di sorga aja gitu. Beliau mengatakan seperti itu. Kemudian ada juga yang pernyataan beliau yang cukup kontroversial dan kemudian sekarang menjadi sebuah kebijakan adalah bahwa di Indonesia itu ada pelaku-pelaku bisnis sawit ilegal yang sampai menguasai tanah 3,3 juta hektar di Indonesia. Jadi sawit itu tidak berhak ada di situ. Itu ada hutan lindung di situ, itu ada hutan produksi di situ, itu ada hutan adat di situ. Tapi dijadikan lahan sawit oleh orang-orang yang tidak mau kena pajak, oleh orang-orang yang ya pengusaha-pengusaha yang ilegal seperti itu. Pak Luhut kemudian justru malah mengatakan pada waktu itu 3,3 juta lahan sawit itu malah diputihkan saja. Sebaiknya diputihkan saja biar dapat pajak gitu. Jadi logika berpikirnya itu adalah ada maling, tetapi maling itu bukannya ditangkap, tapi ya sudahlah diizinkan saja, dilegalkan saja, jadi usaha ilegalnya dilegalkan saja gitu. Ya, itu kan pernyataan juga Pak Luhut dan cukup kontroversial juga pada waktu itu. Nah, kalau misalkan Pak Luhut korupsi itu tidak, tetapi kemudian permisif terhadap korupsi itu mungkin diduga seperti itu, maka di episode ini saya ingin menegaskan bahwa korupsi itu bukan hanya merugikan negara pada waktu yang temporer, pada waktu yang sesaat, pada waktu itu juga. Dan orang-orang yang dirugikan juga hanya pada sekelompok orang tertentu saja. Tidak Baraya, jadi korupsi itu masif, korupsi itu menjalar, korupsi itu berbentuk jaringan. Sehingga dampaknya itu akan benar-benar sangat besar, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi berikutnya, bukan hanya untuk satu kawasan, tetapi menjalar pada kawasan-kawasan yang lain, dan yang dirugikan bukan hanya satu pihak, tapi semua pihak yang ada di lingkaran korupsi itu. Pak Abraham Samad, Ketua KPK terdahulu, itu pernah mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa seandainya korupsi di dunia pertambangan di Indonesia hilang sama sekali, terhapus sama sekali, maka penghasilan orang-orang di Indonesia kalau dibagi rata itu mencapai 20 juta rupiah per orang.
Bahkan ketika bayi yang baru dilahirkan pun langsung dapat jatah segitu. Saking kayanya pertambangan di Indonesia. Tetapi pada faktanya adalah ketika Pak Abraham Samad mengeluarkan pernyataan itu, pendapatan per kapita di Indonesia itu hanya 4.800.000 rupiah per bulan per orang saja. Artinya apa? Artinya adalah berarti korupsi di pertambangan itu telah menghabisi uang rakyat Indonesia per orangnya, per bulannya itu 15,2 juta rupiah. Per bulan, per orang 15 juta rupiah uang yang dicuri hanya untuk korupsi di pertambangan saja. Jadi belum korupsi sawit, belum korupsi pendidikan, belum korupsi dana desa, belum korupsi pemerintahan begini begitu dan sebagainya. Hanya di pertambangan saja itu telah menghabisi uang kita 15,2 juta rupiah per bulan per orang. Nah, uangnya ternyata bisa sangat besar seperti itu ya. Iya kan, kita juga mengetahui bahwa wilayah Indonesia itu sangat besar, sangat subur, kaya akan pertambangan dan sebagainya. Ya wajar kalau misalkan hilang duitnya itu segitu. Tetapi kalau misalkan ada orang yang menganggap bahwa itu adalah perhitungan yang berlebihan, mari kita bikin simulasi imajinatif tentang bagaimana kerugian kita akibat korupsi gitu ya. Saya menjelaskan dalam cerita-cerita imajinatif, tetapi tolong perhatikan ini baik-baik. Jadi kawan saya itu punya kawan dan dia menceritakan bahwa kawannya itu adalah seorang kontraktor. Kontraktor itu pernah menjadi saksi atas sebuah peristiwa yang sangat unik. Jadi ceritanya adalah ada bagian dari pemerintah Indonesia yang mengumumkan, yuk kita tender karena pemerintah Indonesia akan membuat sebuah jalan tol dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang mau menjalankannya gitu ya. Nah, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kemudian ngajuin proposal. Di antaranya adalah perusahaan dari Cina. Mereka mengatakan bahwa kami bisa bikin jalan tol dari Sabang sampai Merauke dengan uang proyek itu 30 miliar dolar. Nah, boleh gak kami terima tender ini? Oh, segitu. Kenapa harus 30 miliar dolar? Ya, ongkos produksinya sebenarnya cuma 25 miliar dolar, tapi kami minta 5 miliar dolar saja sebagai untung bagi perusahaan kami. Oh, wajar. Terus datang lagi proposal dari Jepang. Kami bisa bikin jalan raya, jalan tol dari Sabang sampai Merauke, tapi kami minta 50 miliar dolar. Ya, ini memang lebih besar, tapi kan ini teknologi Jepang. Lebih lama, lebih tahan gempa, perawatan lebih minim, dan sebagainya. Bahkan bunga utangnya juga lebih kecil. Gimana kalau misalkan seperti itu? Ini teknologi Jepang, mau nggak? Gimana itu perhitungannya? Perhitungannya adalah bahwa 40 miliar dolarnya itu sebenarnya untuk mengerjakan proyeknya. Jadi kami hanya minta untung sekitar 10 miliar dolar saja. Oh gitu ya? Oke lah. Kemudian datang lagi proposal berikutnya dari perusahaan lokal, jebreng. Kami anti asing. Kami akan ajukan proposal ini. Berapa proyek membangun dari jalan tol dari Sabang sampai Merauke? Kemudian mereka mengajukan 100 miliar dolar. Wow, kok ini yang paling mahal? Ya, karena ini lokal, ini anti asing. Oh gitu ya. Tapi kok mahal sekali? Berapa ini perhitungannya kurang lebihnya? Ya, perhitungannya adalah sebagai berikut, Pak. 30 miliar dolar itu akan digunakan untuk membayar orang Cina yang tadi itu untuk membangun. 10 miliar dolar itu akan kita gunakan untuk menutup mulut orang-orang yang akan memeriksa kasus ini. Dan 60 miliar dolarnya akan kita bagi berdua. 30 miliar dolar buat Bapak, 30 miliar dolar buat saya. Oh, jadi korupsi di situ. Oh gitu ya. Wah, ini anti asing, Pak. Jadi tidak pakai asing-asingan. Oh gitu ya. Oke, jadi ini adalah perusahaan lokal. Nanti saya akan sampaikan ke dunia internasional bahwa ini yang menggarapnya adalah perusahaan lokal gitu. Oke, deal. Akhirnya apa? Akhirnya jadilah deal. Ternyata yang kerja itu adalah orang-orang Cina yang tadi 30 miliar dolar itu untuk bikin proyek jalan yang sangat besar dan sangat luas itu. Begitu. Sedangkan yang 10 miliar untuk nyogok hakim, nyogok polisi, nyogok apa segala rupa, semoga mereka semuanya bisa tersogok. Kemudian 30 miliar dolarnya untuk orang-orang yang main di situ gitu. Nah, artinya apa? Artinya korupsinya di situ terjadi besar-besaran sekali. Artinya apa? Artinya Indonesia gak ada angin, gak ada hujan, kehilangan duit 70 miliar dolar hanya untuk bikin proyek itu. Padahal harusnya 30 miliar aja, tetapi ini sampai 100 miliar.
dolar. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, korupsi memang bergerak dengan cara seperti itu. Akhirnya apa? Ruginya bukan hanya pada waktu itu saja 70 miliar dolar. Ruginya itu adalah berarti Indonesia akan terus-terusan terbebani oleh biaya utang, Indonesia akan terbebani oleh biaya perawatan karena itu buatan yang paling murah, yang dari Cina yang paling murah itu, maka beban perawatan juga akan terus-terusan dipegang sama orang Indonesia, dibayarkan sama orang Indonesia. Kemudian bahwa itu juga akan membuat orang-orang Indonesia terlena berpikir bahwa itu adalah produk lokal padahal itu adalah produk Cina. Di satu sisi kita akan ketergantungan terus-terusan sama teknologi Cina, di sisi lain kita terlena, kita berpikir bahwa itu sudah teknologi Indonesia, sudah ini. Jadi tidak ada pengembangan-pengembangan lagi dan tidak ada tuntutan-tuntutan untuk melakukan pengembangan. Karena berpikirnya adalah bahwa itu adalah produk Indonesia. Nah, kebayangkan betapa besarnya bahaya korupsi itu. Jadi bukan hanya berurusan dengan uang pada waktu itu yang habis sampai 70 miliar dolar, tetapi juga yang lain-lainnya. Nah, walaupun cerita saya ini adalah imajinasi, tetapi Baraya bisa menemukan realitas di lapangan itu, banyak yang modusnya seperti itu gitu. Nah, jadi korupsi itu memang benar-benar menghabisi. Atau misalkan kita ambil contoh yang lain lah ya. Korupsi itu betapa korupsi itu benar-benar merusak gitu. Saya punya teman dan teman saya itu punya teman yang punya teman dari temannya lagi, dan katakanlah namanya itu adalah si teman. Si teman itu dia adalah guru honorer. Tetapi suatu waktu dia kok jadi guru honorer gajinya kecil. Ya udah dia pengen jadi PNS. Jadi PNS itu sebenarnya bukan dorongan pribadi, bukan keinginan untuk mengabdi, tetapi karena ingin mendapatkan uang yang berlebih gitu. Nah, akhirnya masuklah dia ke PNS, tetapi dia juga sadar bahwa ternyata betapa susahnya untuk masuk ke PNS itu, betapa sulitnya. Karena itu dia langsung mempersiapkan banyak sekali uang suap. Nah, bayar sekian ratus juta uang suap gitu ya. Akhirnya dia jadi PNS. Setelah jadi PNS, dia berpikir-pikir bahwa wah, saya sudah mengeluarkan uang cukup banyak tetapi gaji saya tidak terlalu besar untuk ini. Maka dia langsung melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan korupsi atau penggelapan dana. Dari situ saja kita lihat betapa banyak korupsinya. Coba, siapa yang dirugikan di situ? Yang dirugikan itu tentu saja pertama adalah orang jujur. Jadi ada orang jujur yang tentu saja tidak nyogok, yang tentu saja dia itu berkompeten, tetapi tidak masuk sebagai PNS dan digantikan oleh orang bodoh yang munafik. Orang yang nggak ngerti soal kerjaannya dan orang yang begitu berani untuk melakukan tindakan korupsi itu adalah orang yang tidak benar. Tetapi dia yang jadi PNS-nya, sedangkan orang yang layak jadi PNS-nya tidak masuk ke situ. Jadi kerugiannya luar biasa untuk orang yang jujur. Masuklah orang jahat itu. Dan setelah itu dia melakukan korupsi. Siapa yang dirugikan? Rakyat yang ini. Karena apa? Karena sejak dia akhirnya masuk jadi PNS, kemudian naik jadi kepala dinas, misalkan jadi yang kayak gitu, itu uang sekolah yang seharusnya gratis, misalkan, itu jadi ada pungutan-pungutan. Coba Baraya hitung ya. Coba ini saya tanya kepada Baraya, saya konfirmasi kepada Baraya. Kan di dalam undang-undang itu, SD, SMP di Indonesia itu gratis, tidak ada pungutan apapun. Yang sekolah negeri. Sekarang saya tanya buat Baraya yang anaknya sekolah negeri, apakah masih ada pungutan atau enggak? Nah, itulah masalahnya tuh di situ gitu. Jadi nggak ada pungutan, malah tetap ada pungutan. Apa karena ini nggak cukup, itu nggak cukup, apa segala rupa kayak gitu kan? Nah, itu realitasnya seperti itu. Akhirnya masyarakat yang dirugikan. Ada studi tour lah, ada uang seragam lah, ada apa dan sebagainya. Dia yang main di situ. Nah, setelah itu yang dirugikannya siapa? Institusinya, yaitu Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan. Karena apa? Karena dia mempekerjakan orang yang tidak berkompeten, tidak kapabel, tetapi sangat tidak jujur. Dia merugikan institusi itu dalam dua hal. Dalam uang yang sangat tidak efisien, banyak kebocoran di mana-mana, dan kinerjanya yang buruk. Sekarang di dinas-dinas itu kinerja orang-orang itu memang nggak becus karena dia nggak ngerti soal pendidikan. Misalkan kan ini kasusnya di dunia pendidikan, dia nggak ngerti soal pendidikan, dia nggak paham pendidikan, dia nggak paham soal pengelolaan keuangan, tetapi dia ambil semua tugas-tugas itu. Akhirnya apa? Dia bikin misalkan acara-acara rapat, acara rapatnya gede di hotel mewah apa, tapi nggak ada hasilnya gitu, hanya untuk dilaporkan di akhir tahun aja gitu. Jadi akhirnya apa? Ruginya besar gitu. Kemudian misalkan bikin studi banding ke luar negeri, ya cuman buat pelesiran, hasilnya nggak ada sama sekali. Jadi betapa besar kerugian negara karena bikin acara-acara besar-besaran, mewah, mahal, tetapi hasilnya tidak ada sama sekali. Nah,
Itu kan hasil dari orang yang masuk ke PNS dari hasil nyogok gitu. Jadi besar sekali. Dan yang luar biasanya apa? Lebih besarnya lagi ketika lembaga pendidikan, ketika dinas pendidikan, ketika dunia pendidikan, Kementerian Pendidikan tidak bisa menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya, maka apa yang terjadi? Anak-anak menjadi korban dari kurikulum yang salah, dari penyelenggaraan pendidikan yang nggak benar. Akhirnya apa? Anak-anak Indonesia sekarang trauma belajar. Anak-anak Indonesia sekarang kemampuan berlogikanya salah satu yang paling rendah di seluruh dunia. Kemampuan bahasanya salah satu yang paling rendah di dunia. Kemampuan menulisnya dan membacanya salah satu yang paling rendah di seluruh dunia. Kemampuan IQ-nya itu cuma 78. Itulah hasil dari pendidikan yang salah, hasil dari pendidikan yang bobrok. Kenapa hasil pendidikan kita salah? Bukankah anggaran pendidikan di Indonesia itu sangat-sangat besar? Iya, sangat besar, tetapi banyak korupsi di situ. Banyak orang-orang yang menyelenggarakan pendidikan itu justru malah merusak, malah untuk kepentingannya sendiri, hanya untuk laporan saja, buat formalitas, buat apa? Karena dia sendiri gak paham dan gak ngerti soal dunia pendidikan. Akhirnya apa? Akhirnya kacau, luar biasa. Dan anak-anak yang hasil dari korban pendidikan yang salah, di masa depan, dia tidak punya keahlian apapun, dia tidak punya skill apapun. Akhirnya apa? Ketika dia nanti mau ngelamar kerja jadi PNS, dia nyogok lagi. Karena dia nggak ngerti bagaimana cara kerjanya, karena memang di sekolah memang tidak diajarkan. Akhirnya apa? PNS-PNS berikutnya itu akan menjadi PNS yang dipenuhi oleh orang-orang yang nyogok. Dan akhirnya apa? Gak paham semuanya soal kerjanya. Jadi korupsi hanya satu orang yang tadi itu, yang masuk lewat jalur nyogok itu, ternyata merusak sekali. Bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi generasi-generasi berikutnya. Bukan hanya untuk dinas itu saja, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kader-kader orang Indonesia yang seharusnya masa depannya cerah dan masa depannya berpengetahuan, itu hancur gara-gara mereka tidak mengenyam pendidikan yang layak, gara-gara orang-orang yang menyelenggarakan pendidikan tidak layak. Nah, dari korupsi itu, rusaknya seperti itu. Jadi kalau misalkan Pak Luhut mengatakan atau mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang saya duga itu adalah pernyataan yang cenderung permisif terhadap korupsi, maka itu harus kita tinjau ulang. Karena korupsi itu bukan hanya hari-hari itu saja merusaknya, tetapi keseluruhan gitu. Ya, saya jadi makin marah-marah ini. Tapi kasus-kasusnya banyak sekali. Baraya tentu saja sudah mengetahui itu. Kasus-kasusnya sudah jelas dan sudah banyak. Jadi saya pengen akhiri saja video ini dengan sebuah pernyataan. Please lah buat para koruptor. Saya tahu Baraya banyak yang nonton video ini. Buat para koruptor, please lah bertobat. Please lah jangan merusak secara berkelanjutan masyarakat Indonesia. Indonesia tuh kaya luar biasa. Indonesia tuh luar biasa dengan potensi kekayaan alam, dengan potensi sumber daya manusia yang sangat-sangat besar. Jangan rusak itu. Kalau Baraya percaya sama Tuhan, kalau Baraya masih ingat adanya neraka, please lah berhenti untuk melakukan korupsi sekarang juga. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.